Implementasi protokol CHSE melalui program We Love Bali. Hai kumisku, balik lagi bersama saya, Hai Kumis. Udah lama nih nggak jumpa. Episode kali ini sedikit berbeda karena kebetulan Hai Kumis dan tim, which is cuma saya sendiri, diundang oleh Kemenparekraf untuk mengikuti program We Love Bali. Nah, program ini diluncurkan oleh Pak Menteri Wisnu Tama sebagai salah satu bentuk edukasi sekaligus kampanye penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta masyarakat di Bali. Apa itu CHSE? CHSE ini adalah singkatan dari Clean, Health, Safety, dan Environment sebagai kebiasaan baru dalam berwisata. Harapannya nih, supaya para pelaku pariwisata menumbuhkan kebiasaan baru sebagai bentuk adaptasi dari fenomena COVID-19 saat ini, sehingga orang-orang nih yang jalan-jalan ke Bali bisa sehat semua, nggak tertular oleh virus COVID-19. We love Bali. Nah kumisku, kita ini akan jalan-jalan gratis selama 3 hari di Bali. Ada beberapa kelompok yang tersebar, namun aku kebagian jalan-jalan di daerah Tabanan. Semua perjalanan ini akan saya abadikan di sini. Kalian harus subscribe dan tekan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nah, ini jam menunjukkan sudah jam 7 pagi. Kita sudah berkumpul di titik kumpul daerah Waribang dan Pasar Timur. Selanjutnya, kita akan melakukan registrasi. Nah, kita ini disuruh mengumpulkan syarat, yaitu harus bebas COVID. Nah, hasil dari rapid testnya harus negatif ya, dan juga harus ada surat rekomendasi. Aku dapat surat rekomendasinya dari kepala lingkungan ya, karena nggak punya instansi atau ya bahasa kerennya saya pengangguran. Di dalam bus kita sudah menerapkan protokol nih, jadi duduknya jauh-jauhan. Rasa sedikit kesepian tapi nggak apa-apa, ada yang mau nemenin nggak nih? Twing. Duh, kita juga dapat snack kayak gini. Apa yang kalian pikirkan tentang Bali? Pasti mikirnya langsung pantai pasir putih dengan banyak bule kan? Tapi pariwisata kali ini jauh dari hal itu karena Bali juga memiliki keindahan alam yang eksotis seperti yang kita lihat di sini di Kabupaten Tabanan yang terkenal sebagai lumbung padinya Bali. Nah, perjalanan pertama kita ini di Desa Belayu. Desa Belayu ini terkenal dengan adanya, kalau kalian tahu, wayang cengblong. Nah, asalnya dari sini. Banyak seniman-seniman ukir, seniman batu datangnya dari Desa Belayu ya kumisku. Tapi ke tempat kita ini adalah ke tempat Sunflower Garden yang berada di Desa Belayu. Jadi Sunflower Garden ini seperti namanya adalah kebun bunga matahari. Lokasi ini adalah lokasi bekas persawahan yang sudah tidak produktif karena tidak mendapatkan irigasi. Jadi dimanfaatkan oleh warga yang kreatif sehingga dijadikan sebuah taman bunga sebagai spot selfie yang menarik dan sangat kekinian sekali. Ini saya lagi ada di Sunflower Garden di Desa Belayu. Jadi kebetulan saya diundang oleh dan tim yang which is cuma saya sendiri. Diundang oleh Kemenparekraf untuk melakukan yang namanya jalan-jalan untuk mempromosikan wisata Bali. Jadi di tempat ini ternyata banyak sekali ada yang suka selfie. No, belakang saya tuh ada yang selfie. Tapi tetap harus patuhi protokol kesehatan. Jadi semua harus pakai masker. Betul.
Nah, kebetulan sebenarnya di sini tuh tempatnya sunflower garden, tapi karena kemarin hujan, jadi sunflowernya atau apa sih, bunga mataharinya itu agak sedikit udah pada layu karena mereka nggak bisa kena air yang banyak. Tapi di beberapa tempat masih ada juga kok yang banyak. Nanti tak tunjukin. Nah, buat kalian yang datang ke sini wajib hukumnya untuk jalan-jalan di Bali itu wajib hukumnya untuk mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, bawa masker terus kalau mau masuk itu harus menggunakan cuci tangan dulu, terus sama jaga jarak. Nah, di sini kan banyak ada bunga-bunga ya. Mana ya? Nah, sini kan ada bunga ya. Ini jadi kalian kalau kesini jangan jangan ngerusak tanaman, karena di sini tuh mereka nanamnya itu susah-susah, dipupuk segala macem. Jadi kalau kalian kesini ya dijaga ketertiban dan tangannya jangan usil. Jadi jangan dipotek-potek bunganya, karena ini untuk dinikmati gitu ya, mata yang menikmati. Jadi kayak gitu guys. Nah, terus di sini juga tempatnya bersih banget. Jadi kalian kalau bisa jangan buang sampah karena mereka di sini udah menjaga kebersihan. Jadi buat orang-orang yang setelah kalian juga ya senang kesini gitu loh. Nah, sini tak tunjukin nih. Tuh, bunga matahari. Nah, bunga mataharinya jangan, ya cukup diginiin aja ya. Nah, foto habis itu udah, jangan dipotek apalagi dibawa pulang gitu, kasihan nanti yang lain, karena tiketnya murah Pak. Halo Bu, tiketnya di sini Bu ya? Iya, di warung dulu. Di warung berapa Ya, tiketnya? 10.000. Nah, pemilik dari Sunflower Garden ini adalah seorang seniman ukir yang bisa kalian lihat karya-karyanya tepat di sebelah kebun garden ini. Kalian bisa melihat ukir-ukirannya, dan kalian kalau mau beli bisa banget. Jadi bisa langsung ngomong aja sama orang-orangnya di sana. Begitu. Buat yang punya anak-anak di sini banyak tempat bermain. Atau yang masih belum beranjak dewasa bisa untuk main di sini. Tempatnya luas banget. Mungkin untuk acara sekolahan, tapi karena sekarang Covid nggak boleh acara kumpul-kumpul. Kita udah selesai di sini, kita jalan lagi ke daerah wisata Pinge. Nah, wisata Pinge ini berada di daerah Marga Tabanan. Desa wisata Pinge menawarkan tempat rekreasi alam yang sangat indah dan pedesaan yang cantik, asri, dan tentu saja menarik. Dan buat kalian-kalian yang suka dengan suasana pedesaan seperti ini, pastinya akan memberikan kepuasan bagi kamu sekalian. Desa ini bisa ditempuh dengan jarak 1 jam saja dari kota Denpasar, menjadikan spot ini spot yang cocok untuk dikunjungi.
Karena letaknya ini cukup tinggi, 500 meter di atas permukaan laut, menjadikan hawanya itu sangat sejuk dan cocok ditanami vegetasi berupa kakao, kopi, sayur mayur, dan bunga untuk persembahyangan. Nah, kegiatan yang bisa kalian lakukan di sini adalah kegiatan sebagai orang desa. Jadi, kalau kalian menginap di sini, kalian bisa memilih atau bilang ke pengelolanya mau apa. Jadi, untuk breakfast dan untuk makan itu pasti ya kalian akan disuguhkan dengan hidangan Bali, tapi kalian bisalah request. Biasa yang Forges Semarang ini sudah 5 kali berturut-turut dari 2014. Udah berapa gitu? Harganya kita 175 per orang. Per orang. Jadi per kepala. Per kepala, ininya. tapi di dalam itu tidur berdua. Jadi 350 lah kalau dihitung ini. Iya, 350 dapat makan malam dan pagi waktu. Oh, dapat makan malam dan pagi. Oh, Jadi udah include dua ya, kali ini ya, dua dua kali kali. makan Kan bisa opsi Bisa, berarti Bang, bisa, bisa nih. pilihan Ada mau pilihan trekking banyak. mau ini gitu. Nih. Yang umum apa biasanya kegiatannya, Pak? Banyak kan dia kegiatan budayanya sih. Budaya. Iya. Yang satu kalau yang inap ke pagi itu biasanya pasti udah dia menjalankan trekking. Karena trekking di sini kita punya jalur trekking sepanjang kurang lebih 4 kilo. Melewati 2 subak kita. Startnya kita beli banja, masuk ke pekarangan ini, langsung ke belakang rumah di Tebo, artinya itu jalan. Nanti turunnya di Gajah itu, kan ada gajah di ujung desa tadi. Patung. Gajah Patung ya, Gajah Patung ya. Di sana ada turunnya, nanti ke selatan itu Subak Baluan. Nanti pertengahan Subak Baluan turun, semua Subak satu lagi Subak Patung kembali ke situ. Kan ada kegiatan semacam meditasi juga yang katanya di Purworejo ini kan. Bisa. Iya, Kita banyak ininya paket yang bisa di ini Makanya trekking. nanti kita kasih Ya, paketnya nanti. oke. Tabanan ya sebagai desa wisata. Hal-hal yang bisa dilakukan di sini seperti trekking, artinya kehidupan sehari-hari Ya. maupun kegiatan budaya seperti pertanian dan juga wisata spiritual, meditasi di beberapa pura yang memang dianggap ini baik untuk melakukan kegiatan seperti itu. Dan desa ini siap dengan paling tidak sudah ada 70 kamar untuk wisatawan bisa pilih untuk menginap, tentu saja di beberapa rumah. Jadi harga umum sudah termasuk 2 kali makan, dinner dan breakfast itu 350.000. Jadi kalau ada teman atau partner baik yang di luar Bali, domestik maupun internasional yang ingin menikmati kehidupan sehari-hari sebagaimana kehidupan rakyat setempat, bisa diarahkan atau datang ke sini. Jadi masyarakat di sini sudah siap termasuk dengan akomodasi dengan penginapan. Jadi 2 kali makan, dinner dan breakfast itu harganya 350 per kamar. Bisa diisi untuk 2 orang. Ya. Yes, seperti ini, yes. Ya untuk yang kapal dulu ya, yang sharing kamar dengan makan pagi dan makan. Itu 2 orang. 350 untuk 2 orang, termasuk 2 kali makan malam dan pagi. Kalau kegiatan-kegiatan lain lagi ekstra, umpamanya ingin tahu bagaimana rasanya orang membaca, artinya untuk mengantar trekking itu ada ekstra lagi. Jadi kalau akomodasinya saja, terus kegiatannya mau independen, yaitu harganya tadi 350. Secara tradisional masyarakat Bali dulu terutama itu kalau mereka kurang garam tinggal selalu mereka ada minta tetangga gula atau apa gitu. Itu biasa itu. Bahkan sampai sekarang pun di desa-desa yang tradisinya masih dijaga, hal seperti itu sangat lumrah. Bisa saja yang satu keluarga kehabisan garam atau gula atau
Dan sebagainya ya. Dari Saparang ya. My Trip My Adventure. Topeng. Zaman dulu juga kalau ada satu keluarga yang sakit umpamanya lebih gampang minta tolong ke tetangga. Wah, ini ada bayar. Langsung neplos rumah orang. Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap rumah itu selalu punya pemletasan. Fungsinya dulu kan tidak ada listrik, tidak ada. Kalau ada salah satu keluarga yang sakit, gampang jadi minta ini bantuan. Oke. Situlah adanya. Kalau mau lihat, ini Pak udah lama berdua Pak. Angin apa ini Pak? Oh. Pintunya ya? Itu bahannya kan dari kayu cempaka. Cempaka. Kayu beda kayu itu nggak boleh. Nggak ada aturan. Dijual kayu cempaka gede gini Pak? Di entar pengukur. Kadang nyari di tempat tujuh ke di alas. Ya udah, ya ini ya. Udah jadi. Berapa lama bikin satu plat nih Pak? 4 hari. 4 hari. Artinya Belum ada kegiatan yang lain ya sampai sore. gitu. Ya, Seharian ya. Ini udah kesehatan nih. Ini alami, nggak ada campuran. Iya. Ini untuk apa Pak? Bentuknya panas dalam. Panas dalam. Ini Orang desa. terbuat dari wood, kelapa muda, Ada. Nah, itu dah kelapa muda. kunyit, sirih, Daun apa namanya? Jungo itu lah. kejuuk, ya. Jungo. Ada lunak. Karena asam kita tes. Cobain. Nah, nggak ketinggalan garamnya, tetap isi. Tolong. Nanti yang laki-laki jadi makin apa? Enak. Sirihnya berasa. Ya. Ya. Oke, gimana Ini menurut untuk kalian? stamina. Jadi abis ini kita akan berangkat ke Jatiluwih. Untuk Jatiluwih kita akan buat vlognya sendiri ya. Jadi makanya kalian jangan lupa untuk subscribe supaya nanti kalau videonya nongol kalian nggak ketinggalan. Seperti itu. Bye bye, sampai jumpa di Jatiluwih.